Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti, mahasiswa UT dengan NIM 86038791 UPPJJ Pontianak. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas 3 mata kuliah inovasi pembelajaran tentang video edukasi automate online tutoring. Sebelum kita lebih mendalami tentang automate online tutoring, terlebih dahulu kita mengertikan apa itu automate online tutoring. Automate tutoring ini adalah teknologi berbasis AI yang sering kita sebut AI atau artificial intelligence yang mengawasi peserta ujian dari jarak jauh. Sistem ini memverifikasi identitas peserta dan mendeteksi potensial kecurangan secara otomatis menggunakan kamera, mikrofon, dan pelacak layar atau yang biasa kita panggil screening. Adapun tujuan dari automate online tutoring yang pertama adalah untuk menjaga integritas akademik, yaitu memastikan ujian itu berjalannya dengan jujur, adil, dan mencegah segala bentuk kecurangan selama pembelajaran jarak jauh atau selama ujian. Yang kedua, tujuannya adalah verifikasi identitas, yaitu memastikan bahwa orang yang mengerjakan ujian tersebut adalah peserta yang terdaftar. Yang ketiga, pemantauan otomatis. Di sini AI menggunakan menandai gerakan curiga, suara bising atau perubahan pandangan serta merekam aktivitas layak untuk ditinjau ulang tanpa memerlukan kehadiran pengawas manusia secara langsung di lokasi ujian. Tadi kita sudah mengenal apa itu automate online tutoring serta tujuannya. Sekarang kita masuk dalam cara kerjanya. Cara kerja yang pertama yaitu verifikasi identitas. Seperti kita ketahui, sebelum kita melaksanakan ujian, peserta disuruh mengambil foto wajah ya, atau kita sebut suap foto, dan memindai kartu identitas. Di sini AI akan mencocokkan foto tersebut dengan wajah peserta secara real time menggunakan teknologi pengenalan wajah. Yang kedua, cara kerja yang kedua adalah pemantauan lingkungan, yaitu yang seperti kita ketahui pemantauan lingkungan ini gimana sistem mengaktifkan webcam dan mikrofon untuk memantau ruangan, merekam layar perangkat yang digunakan. Terus sistem ini dapat mendeteksi keberadaan orang lain seperti suara bising atau perangkat tambahan. Yang cara ketiga, kunci layar. Di sini sistem membatasi akses pada komputer, yaitu fitur ini mencegah peserta untuk membuka tab lain ataupun browser ke lain, menyalin soal atau menggunakan aplikasi terlarang selama ujian ini berlangsung. Yang keempat, di akhir ujian ini adalah sistem akan menghasilkan laporan yang berisi tingkat kecurangan dan menandai menit-menit tertentu di mana peserta melakukan tindakan yang tidak wajar. Laporan ini kemungkinan ditinjau oleh pengawas manusia ataupun dosen ataupun instruktur untuk memverifikasi apakah terjadinya suatu kecurangan. Setelah kita mempelajari cara kerjanya, sekarang kita mempelajari tentang manfaat untuk integritas akademik, yaitu bagi mahasiswa, dosen, dan institusi ataupun universitas. Adapun manfaat untuk mahasiswa tersendiri ialah dapat menciptakan lingkungan yang adil. Di sini sistem dapat memastikan semua peserta ujian mematuhi aturan yang sama. Hal ini dapat melindungi mahasiswa yang jujur dari kerugian akibat nilai atau kelulusan mereka
disamakan dengan mahasiswa yang berbuat curang. Yang kedua, mendorong budaya kejujuran. Manfaat ini bagi mahasiswa adalah mendorong budaya kejujuran. Dalam hal ini pemantau otomatis yang cerdas ataupun yang pintar membuat mahasiswa lebih disiplin hingga membantu mereka membangun karakter dan integrasi moral yang sangat dibutuhkan untuk kesadaran profesional di masa depan. Yang keempat, yang terakhir untuk bagi mahasiswa, fleksibilitas lokasi dan waktu. Di sini, mahasiswa dapat mengikuti ujian berstandar tinggi dari mana saja tanpa harus hadir di ruang kelas fisik. Hal ini dapat menghemat biaya perjalanan dan mengurangi waktu tempuh. Nah, manfaat seterusnya adalah manfaat bagi dosen. Yang pertama, meringankan beban pengawas mekanis. AI dapat mengalih tugas memantau layar dan pergerakan gerak mahasiswa sehingga dosen terbebas dari tugas mengawas secara manual yang melelahkan itu. Yang kedua, fokus pada evaluasi substansi. Dengan peringatan otomatis dari sistem terhadap aktivitas mencurigakan, dosen dapat meninjau laporan kecurangan dan mencurahkan waktunya untuk menilai esai atau proyek yang lebih adil. Yang ketiga, validitas hasil penilaian. Dosen dapat lebih percaya diri bahwa nilai yang diberikan benar-benar akurat sesuai dengan pemahaman dan penguasaan materi dari mahasiswa tersebut. Sekarang manfaat bagi universitas ataupun institusi. Yang pertama, dapat menjaga reputasi dan kredibilitas institusi. Di sini universitas yang dapat memastikan kualitas penilaiannya bebas dari kecurangan yang akan lebih dihormati oleh dunia kerja, mitra institusi ataupun masyarakat luas. Yang kedua, efisiensi dan skalabilitas operasional. Penggunaan proctoring otomatis memangsa biaya penyewaan ruang ujian fisik yang besar dan memudahkan penjadwalan ujian untuk skala kelas yang besar ataupun yang kecil. Manfaat yang ketiga yaitu bukti akuntabilitas, yang mana adanya rekaman audio, video, dan aktivitas layar yang tersimpan pada plafon memberikan bukti otentik jika ada sanggahan nilai, proses investigasi kecurangan ataupun standar akreditasi. Adapun cara-cara institusi melindungi data mahasiswa. Yang pertama, sebelum ujian dimulai, mahasiswa bisa memberikan persetujuan ataupun izin mengenai data apa saja yang dapat dikumpulkan seperti akses kamera, mikrofon, dan layar. Yang kedua, semua video, foto, dan data pelacakan yang ditangkap oleh sistem proctoring dienkripsi saat ditransmisikan dan disimpan di server yang aman. Yang ketiga, akses rekaman ujian atau siaran langsung dibatasi secara ketat. Hanya staf akademi ataupun pengawas ataupun masalahnya proktor resmi yang memiliki wewenang untuk meninjau hasil rekaman tersebut. Yang terakhir, data biometrik atau rekaman wajah dan aktivitas mahasiswa tidak disimpan selamanya. Universitas tersebut bisa menetapkan kebijakan retensi yang mengatur penghapusan data secara otomatis setelah periode tertentu habis. Yang terakhir, platform tersebut ataupun platform pelayanan pengawasan daring harus mematuhi standar keamanan dan perlindungan data untuk memastikan
privasi tersebut tidak disalahgunakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebelum saya menutup video edukasi tentang ini. Alangkah baiknya saya memberi sedikit kata penyemangat. Yang pertama, sistem pengawas online hanyalah sebuah program, sedangkan kecerdasan dari kerja keras Anda adalah hal yang nyata. Percayalah pada proses belajar Anda. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.